Sri Mulyani sejauh yang saya tahu itu tidak ingin anak buahnya itu dihukum. Ini menurut pengakuan orang-orang yang datang kepada saya pada pejabat itu, saya sudah diarahkan oleh Bu Sri Mulyani mulai titik ini tobat. Cerita Mahfud MD sebut Sri Mulyani lindungi pegawai meski kena kasus. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD menceritakan cara Sri Mulyani melindungi anak buahnya ketika tersandung kasus saat masih menjabat sebagai Menteri Keuangan, Menkeu. Adapun cerita Mahfud ini menanggapi pernyataan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa yang menyebut adanya perlindungan terhadap pegawai di Direktorat Jenderal Bea Cukai, DJBC, dan Direktorat Jenderal Pajak, DJP, ketika menjadi narasumber di salah satu stasiun televisi swasta nasional. Dalam pernyataannya, Purbaya mengatakan perlindungan itu dilakukan sebelum ditunjuk menjadi Menkeu. Sementara, cerita tersebut diperolehnya dari Jaksa Agung, ST Burhanuddin. Kembali lagi ke cerita Mahfud, Sri Mulyani disebutnya sempat melobi agar kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU, senilai 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan, Kemenkeu, tidak dilanjutkan. Padahal, katanya, Kejaksaan Agung, Kejagung, sudah sempat menangkap tangan beberapa terduga pelaku. Ketika saya sedang membongkar pencucian uang 349 triliun rupiah, kan dari sekian banyak daftar, masuk juga ke Kejaksaan Agung. Lalu ada yang semacam di-OTT oleh Kejaksaan Agung di bandara, sudah diberitakan. Kesalahannya ini, barang-barangnya yang disita ini, inisialnya ini, kaget Kementerian Keuangan. Ternyata sampai sekarang nggak jelas kabarnya, perkembangan kasus. Karena waktu itu, memang ada lobi-lobi oleh Kementerian Keuangan dan bisa jadi Menteri Keuangan agar itu tidak dilanjutkan. Katanya dikutip dari kanal YouTube miliknya, Rabu, 5 November 2025. Sekilas informasi, kasus dugaan TPPU 349 triliun rupiah ini diusut berawal dari temuan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan, PPATK, yang dipublikasikan pada tahun 2023 lalu. Buntut temuan tersebut, pemerintah pun membentuk Satgas TPPU yang diketuai oleh Mahfud. Namun, hingga saat ini, tidak diketahui perkembangan soal kasus tersebut. Mahfud mengatakan lobi tidak hanya dilakukan oleh Sri Mulyani, tetapi juga oleh anggota DPR. Bahkan, anggota DPR tersebut langsung meminta Mahfud agar Kejagung tidak melanjutkan pengusutan kasus tersebut. Kenapa saya tahu? Karena juga ke saya, lobi. Juru lobinya itu orang DPR, orang penting. Tolong Pak Jaksa Agung itu akan mendengar, kalau Pak Mahfud bilang, tuturnya. Masih di kasus yang sama, Mahfud sempat memaparkan daftar para terduga pelaku TPPU 349 triliun rupiah yang salah satunya adalah pegawai di DJBC dan DJP. Adapun pemaparan itu disampaikan Mahfud dalam sebuah rapat yang juga dihadiri oleh Sri Mulyani. Mahfud menyebut sempat meminta Sri Mulyani untuk memutasi atau memberhentikan para pegawai tersebut demi kepentingan penyelidikan. Namun, sambungnya, Sri Mulyani tidak mengindahkan permintaan Mahfud. Bahkan, Sri Mulyani disebut Mahfud justru meminta pegawai yang masuk daftar untuk tidak ikut rapat ketika membahas soal kasus dugaan TPPU. Di suatu rapat Bu Sri Mulyani cuma bilang ke pegawai yang masuk daftar, namamu ada di sini loh, kamu kalau ada rapat tentang ini, nggak usah kesini lagi, cerita Mahfud. Tak cuma itu, ia juga menceritakan ketika Sri Mulyani tidak diterima anak buahnya dihukum ketika terjerat kasus. Sri Mulyani, kata Mahfud, mengungkapkan bahwa anak buahnya itu hanyalah korban dari institusi lain. Bu Sri Mulyani pernah ketemu dengan saya ketika kasus itu. Saya bilang Bu ada kasus ini loh, seharusnya ini dilanjutkan. Sri Mulyani berkata, Pak saya nggak setuju kalau anak buah saya dihukum karena dia korban Pak dari institusi lain. Saya sudah bina orang ini, menjadi bagus, tetapi dirusak oleh institusi lain, urai Mahfud. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.